Selamat pagi, siang, sore, atau malam semua. Dalam rangka mengerjakan tugas video UTS MPKT, kami dari kelompok FG5 kelas 1 paralel akan mempresentasikan materi bahasan kami, yaitu mengenai dilema penanaman sifat anti korupsi. Sebelum berlanjut ke materi bahasan, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Griselda Treska Fiona Hilliard, kemudian ada Lana Ratania Anissa Gusatyo, kemudian ada Muhammad Akmal, kemudian ada Rizky Nurulkan Fitriani, kemudian ada Irsyad Aldino, kemudian yang terakhir ada Kumail Gilman. Penanaman sifat anti korupsi sudah banyak digalakan dan dilakukan melalui acara terhadap berbagai kalangan, seperti penanaman sifat anti korupsi sejak dini, penanaman nilai anti korupsi di sekolah, dan kantor yang bebas korupsi. Acara-acara ini banyak sekali diselenggarakan, namun dampak dari penyelenggaraan acara ini sangat sedikit dan hampir tidak terasa. Sebelum membahas lebih jauh tentang penanaman sifat anti korupsi, kita dapat mengacu pada nilai-nilai Pancasila terhadap tindakan korupsi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila 2, kita mengetahui bahwa tindakan korupsi tidak mencerminkan manusia yang beradab, karena pelaku korupsi melakukan tindakan ini karena sifat serakahnya. Maka dari itu, untuk mempunyai sifat anti korupsi, kita harus dapat menjadi orang yang beradab dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan menjunjung sifat kemanusiaan dalam hal apapun dan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sila 4, kita mengetahui bahwa sifat korupsi tidak menguntungkan rakyat, bahkan diri sendiri di masa depan. Maka dari itu, seseorang harus dapat mementingkan rakyat terlebih dahulu sebelum mementingkan kepentingan sendiri. Selain itu, kita mengetahui juga bahwa sifat korupsi tidak mencerminkan seseorang yang layak memimpin, karena tindakan yang dilakukan tidak didasari oleh adanya hikmat dan kebijaksanaan. Maka dari itu, seseorang harus melakukan segala sesuatu dengan adanya hikmat dan kebijaksanaan dalam hatinya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila kelima, kita mengetahui bahwa tindakan korupsi menentang adanya keadilan sosial karena terjadinya kesenjangan bagi masyarakat yang terkena dampak dari tindakan korupsi tersebut. Maka dari itu, masyarakat harus hidup dan bekerja berasaskan keadilan agar kesenjangan sosial tidak lagi melebar. Ya, bisa dilihat kasus korupsi di Indonesia masih marak terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar, dilakukan oleh berbagai pihak, baik masyarakat maupun pejabat. Contoh kasus yang paling ironis adalah pejabat partai politik yang diiklankan di televisi sebagai anti korupsi, tetapi pada kenyataannya terlibat dengan kasus korupsi. Hal tersebut sangatlah ironis. Mereka yang membintangi iklan anti korupsi malah menjadi koruptor itu sendiri. Mereka yang merupakan pejabat pemerintah yang seharusnya mensejahterakan masyarakat malah menyengsarakan masyarakat. Seharusnya mereka malu dengan diri mereka sendiri. Namun dapat kita lihat sendiri bahwa saat diliput media pun mereka masih dapat tersenyum lebar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak merasa bersalah akan tindakan yang mereka lakukan. Mereka tidak menjunjung tinggi sifat anti korupsi yang mereka keluarkan dalam iklan tersebut. Mengapa sifat anti korupsi gagal atau sulit untuk ditanamkan? Untuk menjawab hal ini, kita harus melihat terlebih dahulu kenapa korupsi marak terjadi di Indonesia. Faktor penyebab tindakan korupsi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang memiliki hubungan dengan diri sendiri atau keluarga, seperti misalnya sifat ketamakan, kurangnya moral, dan atau kekurangan secara ekonomi. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang memiliki hubungan langsung baik dengan masyarakat atau organisasi. Contohnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan tindakan korupsi dan demi kepentingan organisasi, baik secara ekonomi
maupun hal lainnya. Bisa dikatakan bahwa penyebab dari tindakan korupsi ini tidak lain dan tidak bukan adalah ekonomi atau kekayaan. Jadi, penyebab gagalnya penanaman sifat anti korupsi karena kalah dengan daya tarik yang bisa diraih dari melakukan tindakan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi. Pertama adalah tindakan preventif. Dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama adalah edukasi. Mengapa? Karena untuk memberikan pelajaran pada masyarakat dan membentuk fondasi bahwa korupsi itu adalah tindakan yang memalukan dan patut dihindari. Orang akan malu kalau misalnya mencuri. Orang akan malu kalau misalnya orang mengambil hak orang lain. Yang kedua, kampanye. Untuk menyerukan kepada masyarakat supaya memiliki tingkat kepedulian yang tinggi atas kasus korupsi yang terjadi. Harus peduli nih, kenapa korupsi terjadi, mengapa begini, kenapa pejabat ini mengambil uang rakyat. Yang kedua, perbaikan sistem sesering mungkin, karena sistem itu tidak ada yang sempurna, pasti ada celahnya. Kalau dalam bahasa komputer disebutnya bug. Dari celah-celah ini dari sistem bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi, salah satunya. Dan juga untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi masa mendatang. Yang ketiga, represif. Dilakukan untuk menanggulangi setelah terjadinya korupsi. Ini seperti tangkap tangannya OTT-nya KPK. Itu emang harus sih. Jadi pertama harus penanganan laporan pengaduan masyarakat. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencurigakan uangnya berkurang atau uangnya ditilep, ya silahkan lapor ke KPK. Kedua, akan diadakan penyelidikan, lalu penyidikan. Apakah terbukti dia melakukan korupsi? Yang keempat, setelah ada korupsi, pelaku akan dituntut untuk dihukum. Terakhir adalah eksekusi. Jadi apakah akan dia penjara, apakah dia akan didenda, itu yang terakhir. Sejatinya korupsi itu merugikan dalam jangka panjang, baik bagi pelaku maupun bagi korban. Namun para pelaku korupsi tergugah dengan keuntungan besar yang bisa didapatkan dari awal. Kita harus memberitahukan bahwa tanpa melakukan korupsi, kita akan memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dari korupsi. Korupsi tidak hanya menyalahi hak orang lain, tetapi juga hak diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Pengetahuan inilah yang harus diberitahukan dan diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dari kalangan rakyat biasa maupun pejabat. Jangan sampai kita beranggapan bahwa korupsi itu sudah lazim, apalagi menjadi budaya dari zaman dahulu, karena korupsi adalah tindakan kriminal walau imbasnya kurang terasa. Sekian dari presentasi tugas video UTS MPKT dari kelompok FG5 kelas 1 paralel. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.